Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk materi kali ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu berkaitan dengan akuntansi untuk asuransi syariah, di mana pada materi ini kita akan menerapkan mekanisme dalam akuntansi kontribusi dan laporan keuangan asuransi syariah. Sebelumnya kita sudah menyinggung akuntansi kontribusi ini merupakan akuntansi atau pencatatan untuk kontribusi yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah. Nah, pengakuannya itu seperti apa? Gitu ya. Minggu lalu juga kita sudah membahas bahwa asuransi syariah ini bisa menggunakan akad mudharabah gitu ya. Kemudian bisa juga hanya berdasarkan ujroh saja. Nah, yang pertama kita bahas adalah di sini eh, akuntansi untuk kontribusi, kemudian jenis-jenis dari laporan akuntansi syariah, kemudian laporan keuangan asuransi syariah, serta pengungkapan entitas syariah. Nah, untuk akuntansi kontribusi, di mana kontribusi peserta yang biasa kita sebut sebagai premi ini merupakan jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta, baik untuk porsi resiko maupun ujroh atau fee bagi pengelola. Gitu ya. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa setiap perusahaan asuransi ini memiliki berbagai program asuransi dengan berbagai kontribusi peserta yang mereka harapkan. Berikutnya, kontribusi peserta dalam asuransi syariah diakui sebagai pendapatan dana tabaru dan bagian kontribusi untuk ujroh bagi pengelola diakui sebagai pendapatan. Gitu ya, pada laporan laba rugi dan sebagai pengurang dana tabaru. Nah, untuk teknisnya kita lihat di sini. Akuntansi kontribusi ini misal diterima kontribusi dari peserta, kita nih contohnya mendaftar sebagai peserta, setiap bulan itu kita diminta uang 100.000 gitu ya sebagai kontribusi kita dengan rincian yang pertama ada ujroh pengelolanya sebesar 20.000 dan reasuransi sebesar 30.000 gitu ya. Kemudian dicatat nih, pertama pada saat terima uang, kas atau bank debitnya 100.000, kemudian kreditnya kontribusi bruto sebesar 100.000. Nah, karena tadi dari 100.000 ini ada alokasi, maka kita alokasikan terlebih dahulu. Maka muncullah jurnal yang kedua yang berkaitan dengan alokasi kontribusi peserta. Di mana dalam proses alokasi kontribusi peserta ini kita ubah gitu ya, yang tadinya kontribusi bruto ada di kredit, sekarang kita pindah ke debit. Kemudian muncul apa saja alokasinya. Tadi pertama ada ujroh, kedua ada reasuransi gitu ya. Nilainya yang mana yang lebih besar? Oh, reasuransi ya. Udah berarti di kredit yang pertama adalah reasuransi sebesar 30.000. Kemudian kredit yang kedua adalah pendapatan ujroh sebesar 20.000 dan terakhir adalah tabungan gitu ya. Berarti ini akad wakalah bil ujroh dengan mudharabah gitu ya. Kredit satunya lagi ada tabungan sebesar 50.000 gitu deh ya. Jadi di sini akuntansi kontribusi, akuntansi yang kita catat sebagai wujud eh, kontribusi dari peserta ini kita alokasikan untuk apa saja gitu ya. Kemudian kita cek lagi, oh ternyata menyesuaikan juga dengan akadnya. Kalau misalnya ada tabungan ya munculkan akun tabungan atau investasinya mereka gitu ya. Jadi alokasinya seperti ketika kita terima uang kas atau bank, kreditnya kontribusi bruto gitu ya bagi perusahaan asuransi. Kemudian pada saat mereka mengalokasikan kontribusi dari peserta ini, maka dipindah ruaskan gitu ya. Yang awalnya ada di kredit sekarang pindah ke debit, berarti sudah hilang nih akun kontribusi brutonya, berubah menjadi reasuransi, pendapatan ujroh dan pengelola tabungan gitu ya. Nah, berikutnya di sini untuk laporan asuransi syariah itu laporan keuangannya dia secara komersialnya tetap sama ada 5, kemudian
sumber dan pengolahan dana zakat juga tetap ada, kemudian sumber dan penggunaan dana kebajikan juga tetap ada. Yang membedakan adalah ketika ada laporan keuangan khusus untuk asuransi syariah, muncul laporan surplus defisit dan data baru, dan laporan perubahan dan data baru, serta karena dia mengelola investasi juga, contohnya adalah mengelola tabungan, maka muncul laporan dana tabungan. Gitu ya, untuk poin 1 sampai 5 yang bersifat komersil, sama seperti pada perusahaan umumnya ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan itu akan tetap ada. Gitu ya. Kemudian sebagai penciri dari lembaga keuangan syariah yang dari sisi sosialnya ada 2, sumber dan penggunaan dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang secara khusus menggambarkan asuransi syariah ya muncullah laporan nomor 8 sampai 10, laporan surplus dana baru atau misalnya surplus atau defisit dana baru, kemudian laporan perubahan dana baru dan laporan dana tabungan. Gitu ya. Berikutnya yang berbeda yang disampaikan di sini adalah laporan surplus dan defisit underwriting dan data baru, di mana surplus atau defisit underwriting ini gitu ya merupakan selisih lebih antara kontribusi peserta ke dalam dana baru ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi dengan pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan kenaikan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Surplus underwriting di sini karena dikatakan surplus ya tadi, maka selisihnya lebih total dari kontribusi peserta ke dalam dana baru, sehingga surplus underwriting ini dapat didistribusikan sepenuhnya untuk peserta secara kolektif, yaitu dengan menambah dana baru, kemudian dapat didistribusikan ke dana baru dan peserta secara individual, serta dapat didistribusikan untuk dana baru, individual, serta peserta dan entitas syariahnya. Ya, jadi laporan surplus dan defisit underwriting dana baru ini nantinya ketika mereka surplus, mereka dapat didistribusikan baik secara kolektif, individu maupun secara entitas syariah. Gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ini format untuk laporan keuangannya. Pada laporan posisi keuangan ada aset, kas dan setara kas, piutang kontribusi, piutang reasuransi, terus kemudian ada piutang lainnya berupa piutang murabahah, salam, istisna, gitu ya, jika ada investasi pada surat berharga. Kemudian jika ada pembiayaan pun di sini ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, serta investasi pada entitas lainnya. Gitu ya. Kemudian ada properti investasi dan aset tetap. Kemudian ini kayaknya agak geser ke sini ya. Nah, muncul jumlah asetnya berapa. Selanjutnya untuk posisi kewajiban dan ekuitas. Di sini kewajiban ini terdiri dari yang pertama ada penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak, jadi kita harus sisihkan sebagai kewajiban. Kemudian jika ada utang klaim yang belum dibayarkan, kita catat sebagai utang klaim. Kemudian ada klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Nah, itu juga kita tetap masukkan sebagai kewajiban. Bagian peserta atas surplus underwriting dan data baru yang masih harus dibayar, gitu ya, yang belum terrealisasi. Tadi pada saat proses distribusi kepada peserta, maka kita catat juga sebagai kewajiban. Utang reasuransi, kemudian utang dividen, serta utang pajak, itu masih masuk dalam bagian kewajiban. Jika di total, muncul jumlah kewajibannya berapa atau jumlah liabilitas. Nah, tadi ketika misalnya ada akad dalam bentuk mudharabah, di mana peserta memiliki tabungan, maka muncul pos tersendiri berkaitan dana peserta. Di sini ada dana syirkah temporer mudharabahnya, kemudian ditambah lagi dana baru. Karena pada saat awal terbentuk, di sini ada dana syirkah temporer dan dana barunya.
Kemudian dilihat lagi ada ekuitas, di sini ada modal disetor, kemudian tambahan modal disetor serta saldo laba atau biasanya kamu kenal laba ditahan. Gitu ya, muncul di jumlah ekuitas, kemudian kamu jumlahkan antara total kewajiban ditambah dengan total dana tahap baru atau dana peserta. Kemudian ditambah juga dengan jumlah ekuitas ya, gitu ya. Jadi jumlah kewajiban, ekuitas peserta, dan ekuitas. Tuh, ini untuk yang laporan posisi keuangan. Kemudian untuk laporan laba ruginya, ada pendapatan asuransi, tadi muncul dari pendapatan kontribusinya berapa, kemudian bagian pengelola atas kontribusi pesertanya berapa, kemudian pendapatan pembagian dari surplus underwriting, kemudian pendapatan dari hasil investasinya berapa, gitu ya. Nah, setelah itu diperoleh, maka dapat jumlah pendapatannya sekian. Kemudian bebannya apa? Umumnya beban yang paling banyak adalah beban komisi, kemudian ujroh yang dibayar, beban umum dan administrasi, beban pemasaran, dan beban pengembangan, gitu ya. Sehingga dapat jumlah bebannya sekian, kemudian jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, dapat laba usaha. Gitu ya. Kemudian muncul enggak nih ada pendapatan atau beban non usaha neto? Jika ada kita masukkan gitu. Kalau positif berarti nambah menjadi laba sebelum pajak. Kemudian kalau ternyata dominannya beban berarti mengurangi ya. Kemudian ada beban pajak dan terakhir adalah setelah laba sebelum pajak ini dihitung dengan mengurangi beban pajaknya maka dapat laba netonya berapa. Gitu. Berikutnya terkait dengan laporan surplus atau defisit dan data baru, di sini ada pendapatan asuransi. Yang pertama dicatat dulu pendapatan kontribusinya berapa, kemudian dikurangi dengan bagian pengelola atas kontribusi dan bagian reasuransi atas kontribusi, gitu ya. Seperti di awal tadi akuntansi kontribusinya ternyata dari 100.000 itu kontribusinya ini digunakan untuk apa? Oh, ternyata 20.000-nya untuk ujroh, 30.000-nya untuk reasuransi, maka sebagai pengurang, gitu ya. Kemudian beban asuransi, ada beban klaim, bagian reasuransi atas klaim, gitu ya, perubahan pengisian klaim dalam proses, kemudian perubahan pengisian klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, perubahan pengisian kontribusi yang belum terjadi menjadi pendapatan, kemudian perubahan pengisian manfaat polis masa depan, yang itu harus dimasukkan sebagai beban asuransi. Kemudian ada surplus atau defisit underwriting-nya di mana gitu ya. Dilihat dari berapa yang dialokasikan ke peserta, kita harus kurangi, dialokasikan ke peserta pengelola, dikurangi juga, dan dialokasikan ke dana baru, itu selisihnya. Kemudian ada pendapatan dan beban investasi. Di sana ada pendapatan bagi hasil, gitu ya, atas investasi yang dikelola. Tadi contohnya ada properti investasi, investasi dalam surat berharga, itu pasti memberikan imbal hasil, maka pendapatan bagi hasil, kemudian keuntungan pelepasan investasi, kemudian itu jika terjadi pelepasan aset dalam bentuk investasi ya. Kalau misalnya menguntungkan maka dicatat sebagai keuntungan. Berikutnya ada perubahan nilai wajar investasi jika mengalami harga yang fluktuatif. Kemudian ada perubahan nilai wajar harus disesuaikan. Kemudian kalau positif maka di sini dia sebagai keuntungan gitu ya. Tetapi kalau perubahannya dalam hal yang negatif maka dia mengalami penurunan nilai wajar. Kemudian beban investasi. Tuh, kalau misalnya ada biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat proses investasi, maka kita harus kurangi sebagai beban investasi. Diperoleh surplus atau defisit dan data baru, dicocokkan dengan saldo awalnya, muncullah saldo akhir dan data baru. Selanjutnya untuk memperjelas contohnya di sini sudah disiapkan ada laporan dari PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi TBK gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses karena dia sudah TBK maka laporan keuangannya bisa didownload
untuk publik. Nah, di sini yang pertama untuk laporan surplus defisit underwriting dan data baru, gitu ya. Ini datanya masih data lama, yaitu tahun 2020 dan 2019. Nanti teman-teman bisa cari untuk tahun 2021 bagaimana kondisinya, gitu ya. Nah, untuk laporan surplus defisit underwriting dan data baru, mereka melaporkan pendapatan asuransinya gitu ya. Yang pertama dari kontribusi bruto berapa gitu ya. Tadi kontribusi kita sudah lihat di awal, kemudian dikurangi dengan ujrah untuk pengelola, kemudian dikurangi juga dengan bagian untuk reasuransi, serta dikurangi untuk perubahan kontribusi yang belum menjadi hak gitu ya. Mungkin ada pembayarannya yang lebih cepat harusnya untuk periode selanjutnya tetapi dibayarkan lebih awal. Jadi ada perubahan kontribusi yang belum menjadi hak di sini. Nah, di sini kontribusinya untuk awal masuk berapa? Ini dinyatakan dalam rupiah, berarti secara penuh ya masih 113 miliar gitu ya. Dikurangi ujung untuk pengelola sekitar 39 miliar. Kemudian dikurangi lagi untuk bagian reasuransi 32,7 miliar serta dikurangi dengan perubahan kontribusi yang belum menjadi hak dari perusahaan adalah 2,149 miliar. Nah, di sini muncul pendapatan asuransi bersih gitu ya. Di sini pendapatan asuransi itu diukur dari kontribusi bruto, dikurangi ujroh, dikurangi dengan bagian reasuransi, dikurangi dengan perubahan yang belum menjadi haknya. Muncullah pendapatan asuransi bersih senilai 38 miliar 861 juta 555.993 untuk tahun 2020. Gitu ya, jumlah ini meningkat di tahun sebelumnya. Kemudian ada beban asuransi. Beban asuransinya ini yang memang terlibat langsung dalam proses perasuransian mereka. Pertama ada pembayaran klaim, kemudian mereka juga mengajukan klaim reasuransi, serta mencatat beban penyisihan teknis. Nah, ketika melakukan pembayaran klaim, mereka mengurangi gitu ya. Di sini 66 miliar 272 jutaan. Kemudian klaim asuransi ini karena dia meminta dari pihak perusahaan reasuransi, maka di sini mengurangi beban mereka gitu ya karena maka ditanggung oleh reasuransinya gitu ya beban tersebut. Jadi sehingga di sini muncul sebagai pengurang gitu. Jadi pada saat klaim reasuransi mengurangi beban perusahaan sebesar 34 miliar 557 jutaan gitu. Kemudian ada beban penyisihan teknis, ini tidak dijelaskan berkaitan dengan apa saja, maka di sini dimasukkan beban penyisihan teknis ini sebesar 6 miliar 464 juta gitu ya. Sehingga kalau di total beban asuransi bersih 66 dikurangi 34 sekian ditambah dengan 6,4 sekian, maka dapat hasilnya beban asuransi 38 miliar 179 jutaan gitu ya. Kemudian surplus atau defisit neto asuransi di sini muncul angka sebesar 681 juta 957.037. Surplus atau defisit neto asuransi ini merupakan hasil pengurangan dari pendapatan asuransi bersih dikurangi dengan beban asuransi bersih. Gitu ya, selisihnya adalah ini. Kemudian hasil investasi, ketika perusahaan ini melakukan investasi dan mendapatkan imbal hasil, maka dicatat di dalam laporan surplus defisit underwriting dan data baru gitu ya. Senilai berapa? Di sini hasil investasinya adalah 121 jutaan gitu. Kemudian dalam proses lainnya gitu ya, ada nggak pendapatan atau beban lain? Nah, ternyata ada nih pendapatan lain-lain sebesar 88 jutaan gitu. Kalau sudah, maka dijumlahkan
Di sini dari mana gitu ya, berarti dari sini saja gitu, karena tadi surplus atau defisit neto asuransinya hasil pengurangan pendapatan dikurangi beban asuransi bersih. Jadi kita fokus ke sini ketika kita mau menghitung surplus atau defisit underwriting dan data baru. Kita tambahkan dari surplus atau defisit neto asuransi, ditambah hasil investasinya, ditambah pendapatan atau beban lainnya gitu, sehingga diperoleh angkanya 891.558.445 gitu ya. Hasil ini mengalami keuntungan gitu ya dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami kerugian gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini rugi banyak di tahun 2019 terkait dengan surplus atau defisit underwriting. Berarti istilahnya di sini adalah defisit gitu ya. Kalau 2019 defisit, kalau yang 2020-nya adalah surplus karena positif hasilnya. Kemudian apalagi selanjutnya kita masih melanjutkan ya. Dari perhitungan yang tadi, surplus defisit underwriting dan data baru ini kita cek gitu ya, ada nggak kenaikan atau penurunan yang belum terrealisasi. Ternyata sudah terrealisasi semua gitu ya, atau misalnya memang belum terrealisasi semua sehingga 0 di sini. Kemudian ditandingkan dengan saldo awal dan data baru, di mana saldo awal dan data baru ini diperoleh dari periode sebelumnya, yaitu 14, 385, 773, 683 gitu. Kemudian dicek lagi saldo akhir dan data barunya pada saat akhir periode per 31 Desember 2020 ternyata masih negatif gitu ya. Di sini 13.494.215.238 gitu ya. Meskipun di tahun tersebut menyumbang surplus sebenarnya, tetapi jika dikaitkan dengan periode sebelumnya saldo akhirnya pun ikut negatif karena sebelumnya negatifnya sangat besar gitu ya, 14 miliaran. Sedangkan surplusnya di periode 2020 hanya 891 jutaan saja gitu deh ya. Ini berkaitan dengan laporan perubahan dan data baru gitu ya. Kalau tadi laporan surplus defisit underwriting dan data baru, sekarang laporan perubahan dan data baru. Kalau misalnya dilihat laporan perubahan dan data baru ini berarti menandingkan antara surplus atau defisit dan data baru dikaitkan dengan saldo awal dan data barunya ditambah kenaikan atau penurunan yang belum terrealisasi, kemudian diperoleh saldo akhir dan data baru. Berikutnya untuk laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi itu fokus pada pendapatan pengelola operasi asuransi atau ujroh gitu ya. Tadi kan 39472520 ini merupakan ini ujroh pengelola gitu ya, yang di laporan surplus defisit underwriting itu sebagai pengurang diakui oleh perusahaan asuransi ini di laporan laba rugi gitu ya, 39472520 ya. Jadi di sini dia masuknya dikeluarkan dari laporan surplus defisit underwriting tetapi dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Kemudian perubahan ujroh yang belum menjadi hak pun juga dimasukkan. Kemudian ada hasil investasi juga dimasukkan ke dalam sini gitu ya. Hasil investasinya ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya atas pemanfaatan dana baru, tetapi ini atas pemanfaatan kegiatan atau keuangan perusahaan secara general gitu ya, hasil investasinya, sehingga diperoleh jumlah pendapatannya segini. Kemudian beban usahanya apa saja? Ada komisi, perubahan beban komisi yang ditanggungkan, kemudian ada ujroh yang dibayar ketika mereka melakukan akuisisi, juga ada beban akuisisi, kemudian ada beban pemasaran, serta beban umum dan administrasi gitu ya. Kemudian di sini dijumlahkan jadi jumlah beban usaha 44226 sekian. Nah, dikurangi gitu ya, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban usaha, dapat laba atau rugi usaha. Di sini kebetulan masih laba 190
4.823.638 gitu ya. Kemudian ada pendapatan dan usaha bersih gitu, berarti ini sudah merupakan pendapatan net gitu ya yang dikurangi dengan berbagai beban. Hasilnya 78.643.256 gitu. Maka dijumlahkan muncul laba atau rugi sebelum zakat. Gitu ya, dijumlahkan laba atau rugi sebelum zakat, kemudian dikurangi deh zakatnya berapa persen. Nanti kamu cek ini 2,5%-nya bukan sih gitu ya. Nah, dicek nanti zakatnya. Kemudian setelah laba atau rugi sebelum zakat ini dikurangi zakat, maka muncul laba atau rugi sebelum pajak. Jadi yang utama dulu adalah pembayaran untuk realisasi zakatnya. Kemudian baru deh laba atau rugi sebelum pajak atau earning before tax gitu ya. Kemudian ada manfaat atau beban pajak. Di sini ada pajak ini dan pajak tangguhan. Kemudian laba rugi bersih tahun berjalan. Gitu ya. Dikurangi lagi gitu ya. Pajak ininya berapa, kemudian pajak tangguhannya berapa. Dapat deh laba rugi bersih tahun berjalannya sebesar 53.326.848. Udah, ini laba atau rugi bersih pada periode berjalannya, kita stop sampai sini. Tetapi perusahaan ini juga memiliki penghasilan komprehensif lainnya, di mana ada pos-pos yang tidak reklasifikasikan ke dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pengukuran kembali atas program imbalan pasti gitu berkaitan dana pegawai. Kemudian ada pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi gitu ya, sehingga muncul jumlah pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laporan laba rugi ini senilai 179.377.410. Kemudian ada lagi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset yang tersedia untuk dijual gitu ya, akibat dia banyak investasi, maka ketika ada perubahan nilai wajar yang belum direalisasi ini, akibat ada aset yang tersedia untuk dijual, dia tetap masukkan di dalam penghasilan komprehensif lainnya, yaitu sebesar 2.381.193.632, sehingga jumlah penghasilan komprehensif lainnya adalah dijumlahkan dengan yang di sini 179 jutaan tadi, diperoleh 2.560 jutaan gitu ya. Kemudian muncul laba atau rugi komprehensif periode berjalan gitu. Tetapi untuk laba operasi dari perusahaan ini stop di sini, laba atau rugi bersih tahun berjalan. Kamu bisa cek ya di sini. Ya, di laporan perubahan ekuitas. Ya, kamu cek di sini. 53.326.848. Ya, sama ya, 53.326.848. Ya, yang dicatat ke dalam laporan perubahan ekuitas ketika memasukkan laba bersih tahun berjalan, lihat pada laba atau rugi bersih tahun berjalan, bukan dari sini gitu ya. Kemudian kita cek laporan perubahan ekuitasnya bagaimana gitu ya, dicatat saldo per 1 Januarinya berapa, laba bersihnya berapa, agionya berapa gitu ya, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali imbalan pasti setelah pajak tangguhan, kemudian kerugian belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset tersedia untuk dijual. Nah, ini perubahannya ada modal disetor, kemudian ada agio, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali imbalan pasti setelah pajak tangguhan gitu ya, sama di sini juga keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset tersedia untuk dijual, kemudian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya gitu. Terakhir adalah jumlah ekuitas gitu ya, ini saldo per 1 Januari 2019, kemudian ada nggak perubahannya sepanjang periode berjalan. Kemudian saldo per 31 Desember 2019 ternyata modal disetornya 100, agio sahamnya 13,381 miliar. Kemudian keuntungan atau kerugian pengukuran kembalinya 88 jutaan.
keuntungan atau kerugian, karena di sini dalam kurung, maka kerugian yang belum direalisasi adalah 1.716.000.000 gitu ya. Ini atas perubahan nilai wajar aset yang tersedia untuk dijual. Kemudian saldo laba yang belum ditentukan penggunanya atau laba ditahan nilainya 194423450 gitu. Karena kita mau lihat yang kondisi tahun 2020-nya, maka kita masukkan labanya gitu. Di sini laba periode berjalan dimasukkan 53.326.848. Kemudian apalagi tadi ada informasi lain yang terkait penghasilan komprehensif, muncul keuntungan atau kerugian pengukuran kembali imbalan pasti setelah pajak tangguhan 179, 377, 410 serta kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset tersedia untuk dijual. Ini harusnya keuntungan ya. Sebentar. Keuntungan ya, karena dia nilainya positif. Narasinya, mohon maaf. Ini harusnya dicatatnya keuntungan, gitu ya, keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset tersedia untuk dijual. Karena apa? Karena di sininya positif, gitu. Beda dengan di atas. Kalau di atas ya dia kalimatnya adalah kerugian. Gitu deh. Jadi setelah dimasukkan, ditotal lagi, maka saldo per 31 Desember 2020 untuk modal disetor adalah 100 miliar. Kemudian agio sahamnya adalah 13,318 miliar tetap karena tidak ada perubahan. Kemudian saldo per 31 Desember untuk keuntungan atau kerugian pengukuran kembali imbal pasti setelah pajak tangguhan dia positif 267.790.410. Kemudian keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar di sini hasilnya adalah 665 jutaan gitu ya. Kemudian saldo yang belum ditentukan penggunaannya 1,9 miliar gitu. Kemudian jumlah ekuitasnya berapa dijumlahkan dari modal disetor sampai dengan saldo yang belum ditentukan penggunaannya, maka diperoleh hasil senilai 116.312.299.430 gitu ya teman-teman ya, untuk laporan perubahan ekuitas seperti ini. Berikutnya untuk laporan arus kas, di sini arus kasnya itu kegiatannya sama semua gitu ya, ada dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, tetapi pasti yang membedakan adalah dari kegiatan operasinya. Pertama di sini untuk perusahaan asuransi dia ada penerimaannya dari kontribusi, kemudian penerimaan dari reasuransi dan penerimaan lain. Pembayarannya pun mereka yang identik dengan kegiatan operasinya, yaitu pembayaran klaim, pembayaran pajak, pembayaran untuk karyawan, serta beban usaha dan lainnya. Gitu. Kalau teman-teman lihat untuk aktivitas operasi yang seperti ini, maka dia telah menggunakan metodenya adalah metode langsung ya. Kemudian setelah itu untuk arus kas dari aktivitas operasi penerimaan dikurangi dengan pembayaran, muncullah arus kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi. Gitu ya, jadi penerimaannya dikurangi dengan pembayaran, kalau hasilnya positif berarti harus kas bersih gitu ya, yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kemudian aktivitas investasi, mereka investasi pada biaya perolehan diamortisasi, kemudian investasi pada nilai wajar melalui laba rugi, kemudian ada investasi lainnya serta perolehan aset tetap gitu ya. Kalau perolehan aset tetap di sini mereka sebagai pengurang karena belanja investasi. Tetapi kalau yang 3 di atas sepertinya ini akibat perubahan nilai ya. Investasi pada biaya perolehan diamortisasi, dia mengalami perubahan nilai. Kemudian investasi pada nilai wajar melalui laba rugi ya. Kemudian investasi lainnya. Nah, dapat deh harus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi. Aktivitas pendanaan nggak ada gitu ya, maka di tahun ini tidak ada aktivitas pendanaan, tetapi tahun lalu dia punya nih 300 juta
dapat pendanaan dari luar gitu ya, jadi menambah. Kemudian kita cek lagi kenaikan bersih kas dan setara kas ya, dari aktivitas operasi ditambah dengan aktivitas investasi dapat 33.646.826.988 gitu ya. Kas dan setara kas awal tahun, lihat saldo terakhir di akhir Desember 2019, kita jadikan saldo awalnya, kemudian kas dan setara kas akhir tahunnya dijumlahkan antara kenaikan ditambah dengan saldo awal tahun gitu. 62.521.704.859. Nah, ini pun dia harus menggambarkan gitu ya. Dari 62 miliar ini uangnya itu dalam bentuk apa aja? Oh, ternyata dalam bentuk kas hanya 3.700.000-an, dalam bentuk bank 36,2 miliar, kemudian dalam bentuk depositonya 26,2 miliar. Gitu ya. Maka totalnya harus sama 62.521.704.859. Gitu. Ini untuk laporan arus kas. Nah, jumlah kas dan setara kas akhir tahun ini pun dia harus sama dengan laporan posisi keuangannya nanti. Gitu. Nah, berikutnya ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Gitu ya. Di sini ada zakat dari asuransi syariah itu sendiri. Tadi 6736, 672 gitu ya. Kemudian dari pihak luarnya nggak ada, kemudian langsung disalurkannya di sini berapa gitu ya, yang disalurkan ternyata lebih besar gitu. Tetapi kamu bisa lihat dana yang disalurkan ini adalah dana dari zakat tahun sebelumnya gitu ya, 45 854 544 disalurkan di tahun 2020, maka kenaikan atau penurunan dana zakatnya adalah minus 39.117.872. Tetapi dicek lagi kemarin saldo awalnya berapa gitu ya, yang per 31 Desember 2019 jadi saldo awal kita di 2020 45.854.544 gitu ya, sehingga saldo akhir dana zakatnya akan sama seperti zakat dari dalam asuransi syariah gitu ya, 6736672 gitu. Jadi meskipun realisasinya seperti ini, mereka harus lakukan pencatatan gitu ya, karena dari 45.854.544 zakat di tahun 2019 ini direalisasikannya di tahun 2020. Begitupun untuk tahun 2020 mereka lakukan realisasinya di tahun 2021 gitu ya. Ini terkait dengan laporan sumber dan penyaluran dana zakat, mereka hanya peroleh dari kegiatan asuransi perusahaan mereka saja, tidak ada dari pihak luar. Kemudian sumber dan penggunaan dana kebajikan, ada pendapatan non halal gitu ya. Pendapatan non halalnya di sini 23.430.379 untuk tahun 2020. Kemudian tidak ada penggunaannya, maka kita masukkan gitu ya, kenaikan atau penurunan dana kebajikannya adalah sama seperti pendapatan non halal di atas. Kemudian saldo awal dana kebajikannya lihat di periode sebelumnya 28.159.538 sama ya. Kemudian kita jumlahkan jadi saldo akhir dana kebajikannya 51.589.917 gitu, karena tidak ada realisasi di tahun 2020. Berbeda dengan tahun 2019, dia sempat ada realisasi dari dana kebajikan senilai 5 juta. Gitu ya. Kemudian apalagi di sini karena dia melayani investasi dalam bentuk tabungan, maka dia juga harus menyajikan laporan perubahan dana tabungan. Gitu. Berapa penerimaan dana tabungannya, kemudian berapa penarikannya. Ya, kalau ternyata di sini 2020 lebih besar penarikan dibandingkan penerimaan, maka jumlah dana diinvestasikannya negatif gitu. Kemudian ada keuntungan atau kerugian investasi
Di sini keuntungan ya 102.659.505, kemudian keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi 36.79.935, serta biaya investasinya senilai 208.508. Yaitu perubahan dana tabungan dimasukkan di sini 102, kemudian ditambah 3 sekian dikurangi dengan 208 sekian, kemudian dikurangi dengan jumlah dana diinvestasikan, maka perubahan dana tabungannya adalah minus 171.952.786. Dicocokkan juga dengan saldo awal tabungan di periode sebelumnya 1.017.52.255, maka saldo akhir tabungan kita di akhir 2020 dapat 1.045 jutaan gitu ya. Ini laporan perubahan dana tabungan. Jadi kalau dilihat perusahaan asuransi itu ternyata lebih banyak ya laporan keuangannya. Iya, tergantung. Kalau misalnya dia menawarkan untuk ada ya kontribusinya termasuk tabungan, ya harus dibuat laporannya tersendiri. Itu kalau nggak ada cuma wakalah bil ujroh aja, ya udah berarti ini nggak ada gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, baru deh bagian terakhirnya adalah laporan posisi keuangan gitu ya, yang bagian paling akhir. Kas dan setara kas di sini untuk tahun 2020 adalah untuk aset ini kas dan setara kas yang disajikan adalah saldo yang ada di kas dan ada di bank gitu ya, 36.296.704.859 gitu. Kemudian piutang kontribusi di sini 11 miliaran. Kemudian piutang reasuransi, ada piutang lain-lain, ada aset reasuransinya gitu ya. Aset reasuransi aset apa aja gitu ya. Nanti ada di catatannya. Kemudian ada biaya akuisisi yang ditangguhkan, serta ada uang muka dan biaya dibayar di muka gitu ya. Itu harus disajikan secara terpisah. Kemudian ada investasi dalam bentuk deposito mudharabah, investasi lain, serta investasi penyertaan langsung kepada suatu entitas. Kemudian ada aset keuangan gitu. Aset keuangan ini berkaitan dengan biaya perolehan saat diamortisasi, kemudian pada nilai wajar melalui laba rugi, serta ada lagi pada nilai wajar melalui OSI. Kemudian muncul lagi aset apa? Selain investasi dan aset keuangan, maka muncul aset tetap gitu ya. Tetapi dikatakan aset tetap ini merupakan aset tetap dengan nilai bersih, karena dia bilang aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 gitu ya. Jadi udah nilai aset bersih tetap. Kemudian aset pajak tangguhan serta aset lainnya, dan di total dapat untuk aset ini 239 miliar gitu. Kemudian untuk posisi liabilitas dana syariah temporer dan ekuitas, di sini liabilitasnya kepada pemegang polis yang paling banyak senilai 45-an. Kemudian penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak, klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, serta utang klaim gitu ya. Kemudian ada lagi penyisihan untuk ujrohnya. Nah, di sini muncul liabilitas kepada pemegang polis, kemudian titipan gitu ya. Setelah itu ada titipan kontribusi, utang koasuransi gitu ya. Nanti kita bahas sedikit tentang koasuransi, ada utang reasuransi. Jadi asuransi itu ada asuransi, reasuransi, dan koasuransi. Terus ada utang pajak, utang zakat gitu ya. Kemudian ini tandanya belum direalisasi ya dari laporan sumber dan penggunaan zakat sebelumnya. Kemudian ada beban aktual, kemudian ada utang lain-lain.
serta imbalan pasca kerja. Nah, ini masuk jumlah liabilitas. Dana syirkahnya ada dana syirkah temporer, ada dana tabaru. Dana syirkah temporer dalam bentuk mudharabah, kemudian dana tabarunya tadi dari laporan yang dana tabaru tersebut gitu ya, tadi kita lihat. Nah, yang ini ya untuk saldo akhir dana tabaru yang dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Gitu. Jadi laporan keuangan itu masih saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada ekuitas tadi yang sudah kita masukkan di laporan perubahan ekuitas, dipindahkan lagi ke sini. Gitu. Jadi hasilnya nanti jumlah liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas sama dengan nilai yang ada di aset. Gitu ya. Ini untuk liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas. Gitu. Nah, untuk dana syirkah temporer mudharabah berarti tadi teman-teman masukkan saldonya dari saldo akhir yang ada di tabungan. Kita cek sama nggak 1045. Ya, sama ya, 1045 099 469. Ya, sama ya. Jadi yang dana syirkah temporer mudharabah dari laporan tabungan, dana tabaru dari surplus dan defisit dana tabaru. Gitu ya, laporan ekuitas pindahkan dari laporan perubahan modal. Gitu. Kemudian yang liabilitas ada berbagai penyesuaian, salah satunya adalah utang zakat. Gitu ya, diambil dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Selanjutnya untuk bedanya tadi asuransi, reasuransi, dan koasuransi, kita sambil mereview kembali ya di akhir. Asuransi merupakan pertanggungan atau suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu yang merugikan, gitu ya, merusak atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Kemudian reasuransi ini merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang gitu ya terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Tadi ketika misalnya banyak klaim nih tetapi karena ada reasuransi kita minta juga ke perusahaan reasuransinya sehingga beban asuransi yang dikeluarkan oleh PT asuransi tersebut tidak terlalu besar karena ada tanggungan juga dari perusahaan reasuransinya. Nah, yang koasuransi itu bagaimana gitu ya? Koasuransi ini merupakan suatu pertanggungan yang dilaksanakan secara bersama-sama atas suatu objek asuransi tertentu. Nah, dia sifatnya ada dua macam. Pertama, koasuransi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi namun menggunakan satu polis atau satu perjanjian saja. Kemudian koasuransi yang kedua, di sini koasuransi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan namun menggunakan polisnya masing-masing. Gitu ya. Jadi setiap perusahaan ini menerbitkan polisnya masing-masing sesuai dengan besaran bagian yang ingin ditutupinya. Gitu ya. Hal ini dikarenakan sebagai penutupan koasuransi secara polis dengan jalan bersamaan. Gitu ya. Jadi kalau koasuransi ini mereka menanggungnya secara bersama-sama antar perusahaan asuransi. Gitu ya. Tapi kalau reasuransi dia udah jelas perusahaannya itu memang masuk dalam kategori perusahaan reasuransi. Gitu ya. Jadi pertanggungan ini ketika ditanggung oleh satu pihak yang menerima pertanggungan ulang, maka dikatakan reasuransi. Tapi kalau koasuransi, kita sebagai perusahaan asuransi ini bekerja sama dengan perusahaan asuransi lain untuk menanggung polis gitu atau perjanjian, baik itu berupa satu polis maupun masing-masing perusahaan ini memegang polisnya masing-masing. Gitu sesuai dengan apa bagaimana serta berapa persentase yang mereka tanggung dari polis tersebut gitu ya. Jadi dalam istilah asuransi teman-teman sudah mengenal ada asuransi, reasuransi dan koasuransi. Laporan keuangannya pun demikian yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kamu bisa download untuk data terbarunya, silahkan dicek perusahaannya masih listing atau enggak, berapa harga sahamnya, kemudian mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya atau bagaimana kondisi keuangannya. Baik, kita cukupkan materi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.